Oke, kita langsung aja ya ke intinya. Ada satu ide yang jujur aja, lumayan keras, dan penting banget buat kita bahas hari ini. Idenya adalah gak akan ada yang datang untuk menyelamatkan Anda. Nah, semua ini kan berawal dari sini. Dari semacam harapan yang kayaknya udah mendarah daging di banyak orang. Harapan bahwa, ya nanti pada akhirnya pasti ada deh bantuan yang datang. Tapi, bantuan dari mana sih yang kita tunggu-tunggu ini? Yang pertama, iya, pemerintah, kita tuh nungguin, berharap ada kebijakan baru, paket stimulus, atau apalah itu peraturan ajaib yang entah gimana caranya bakal bikin semuanya baik-baik aja. Terus kita lihat ke pasar, mantengin grafik, berharap pasar tiba-tiba hijau, investasi kita balik modal plus untung, dan kemakmuran datang lagi dengan sendirinya. Atau mungkin ini yang paling samar dari semuanya. Kita cuma nungguin, ya semacam keajaiban aja gitu. Titik balik yang gak jelas datangnya dari mana, yang bakal bikin semua masalah ini hilang begitu saja. Tapi, setelah semua harapan dan penantian itu, kesimpulannya pahit. Dan kita harus hadapi ini dengan jelas, mereka tidak akan datang. Jadi, yang datang itu bukan penyelamatan, bukan bailout, dan jelas bukan pembalikan arah yang kita idam-idamkan. Malah sebaliknya, yang kita dapatkan justru lebih banyak hal yang sama, inflasi yang terus makan tabungan kita, kontrol yang makin ketat, dan solusi-solusi yang malah mengambil kedaulatan kita. Nah, pertanyaannya kan, kenapa bisa gitu? Kenapa mereka nggak datang? Untuk ngerti ini, kita harus lihat ke akarnya, desain dari sistem fiat itu sendiri. Sebuah sistem yang di sini digambarkan kayak perangkap, yang memang dirancang supaya kita kalah. Jadi, perangkap ini kerjanya gimana sih? Ada 3 langkah nih. Pertama, mengekstrak. Simpelnya, sistem ini nyedot nilai dari kita secara diam-diam. Kedua, mengalihkan. Perhatian kita dibikin sibuk nungguin solusi, sementara nilai kita terus-terusan dihisap. Dan yang paling parah, mereka mengatur ulang permainan. Tanpa kita sadar, aturannya diubah demi keuntungan mereka sendiri. Nah, ini nih yang bikin kita harus mikir. Kalau kita masih ikutin jadwal mereka, masih percaya sama timeline mereka, masih nungguin pengumuman dari mereka, jangan-jangan itu artinya kita masih kejebak ya. Oke, kalau sistem yang sekarang itu perangkap, terus gimana dong solusinya? Nah, disinilah ceritanya mulai berbelok. Kita dikenalin sama sebuah alat yang fundamentalnya beda. Pentingnya buat dicatat, ini bukan soal penyelamat atau juru selamat, tapi ini tentang sebuah alternatif. Bedanya tuh jauh banget loh. Sistem fiat itu minta kita percaya. Sementara Bitcoin, dia jalan pakai matematika bukan kepercayaan. Fiat itu menyedot nilai kita. Sedangkan Bitcoin itu ibarat berangkas pribadi yang kuncinya kita pegang sendiri, nggak perlu izin siapa-siapa. Sistem yang satu butuh persetujuan, sistem yang satunya lagi bisa diprediksi dan mandiri. Mungkin analogi yang paling pas itu terowongan pelarian. Jadi Bitcoin di sini bukan digambarin sebagai surga atau solusi semua masalah ya, tapi lebih kayak jalan keluar, alat praktis buat kabur dari sistem yang memang dasarnya nggak berpihak sama kita. Oke, jadi kita udah paham apanya. Bitcoin itu terowongan pelarian. Sekarang pertanyaannya gimananya? Gimana cara kita pakai terowongan ini buat nemuin jalan menuju kebebasan kita sendiri? Ada 3 langkah praktis yang disaranin. 1. Gunakan. Maksudnya, jangan cuma nonton, tapi beneran terlibat, pakai sistemnya. 2. Tumpuk selagi sepi. Kumpulin sekarang sebelum semua orang ikut-ikutan dan jadi rebutan. Dan yang ketiga, dan ini mungkin yang paling krusial, bertindak sebelum dipaksa. Bergeraklah sekarang selagi mereka masih meremehkan, sebelum kita nggak punya pilihan lain. Dan jangan pernah anggap remeh langkah-langkah kecil ini ya. Setiap satoshi yang kita kumpulin itu 1 langkah menjauh dari ketergantungan. 1 langkah menjauh dari posisi di mana kita harus memohon. Dan yang paling penting, 1 langkah menjauh dari kebiasaan cuma pasrah menunggu. Pada akhirnya, semua ini tuh soal pilihan. Dan bagian terakhir ini ngegambarin kontras yang tajam banget antara 2 cara berpikir, 2 kelompok orang kalau boleh dibilang, kaum berdaulat melawan massa. Di satu sisi, ada massa. Mereka yang kerjanya refresh laporan inflasi, nontonin pengumuman bank sentral, intinya nungguin orang lain ngubah permainan buat mereka. Nah, di sisi lain, ada kaum berdaulat. Mereka fokus ngelakuin apa yang bisa mereka kontrol. Ngumpulin aset diem-diem, kerja, bangun sesuatu secara konsisten, nggak peduli drama apapun yang lagi terjadi di luar sana. Dan inilah inti dari semuanya. Panggilan buat kita jadi berdaulat atas diri sendiri. Pesannya jelas, nggak ada yang bakal datang menyelamatkanmu. Tapi kabar baiknya, kamu bisa menyelamatkan dirimu sendiri.
Dan kita tutup dengan pertanyaan ini buat direnungkan. Selama kita masih nunggu diselamatkan sama sistem yang ada, jangan-jangan biaya penyelamatan itu, hilangnya kebebasan kita, terkikisnya kedaulatan kita, udah berubah jadi semacam tebusan? Pertanyaannya, kita mau bayar harga itu?